tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bro bersama Ane Aris Trianto di channel kesayangan kita yang membahas seputar dunia bajing kelapa. Oke bro, di video kali ini gua akan memberikan sedikit tips cara mengenali kalau bajing kelapa kita tuh udah jinak. Jadi ciri-ciri bajing jinak lah bro ya, karena banyak teman-teman juga yang nanya, bang kalau udah jinak itu seperti apa bang, ciri-cirinya atau sudah bonding itu seperti apa. Nah di video kali ini gue akan ngebahas itu, dan untuk videonya sih Ane hanya sekedar pemanis aja ya bro. Ane menggunakan video bajing kelapa Ane ini yang sedang mengasuh anaknya. Jadi ini hanya pemanis saja, tapi pada poin pembahasannya Ane akan bahas mengenai ciri-ciri bajing jinak. Sambil kalian bisa melihat-lihat kondisi bajing kelapa Ane yang baby itu umurnya sekitar 1 bulanan, 1 bulanan kurang sedikit lah. Nah terus mungkin sebentar lagi dia akan melek mata seperti itu. Jadi langsung aja Ane masuk ke pembahasan ciri-ciri bajing jinak. Ciri-ciri bajing jinak itu yang pertama itu satu aja, simple, yaitu mudah dipegang. Nah kalau bajing kelapa kalian itu sulit dipegang, atau dia kabur sono kabur sini, bahkan cenderung dia menghindar atau ketakutan untuk dipegang, berarti bajing kalian itu belum jinak, seperti itu. Dan untuk jinak bajing itu sendiri juga ada beberapa tahapannya atau level-levelnya, di mana mungkin dia bisa mencapai level bonding seperti itu. Nah, bonding itu adalah suatu keterikatan antara si bajingnya ini dengan si ownersnya atau pemiliknya. Nah jadi kalau bajing kalian itu yang poin pertama itu harus mudah dipegang dulu bro. Jadi kalau dia udah dipegang, nah itu berarti kalian itu udah udah selangkah mendekati bajing jinak itu. Nah jadi kalau udah dipegang itu udah ciri-ciri dia tuh jinak. Nah kalau udah dipegang, udah dielus, dan bahkan kalau udah dibekep atau dicengkram gitu sama kita cengkram pakai kedua tangan kita, itu dia udah fine aja ataupun tidak ada perlawanan. Nah itu bisa dibilang sudah jinak. Nah terus untuk yang kedua itu tidak menggigit. Nah ketika kalian lakukan pembekapan atau enggak tangkap secara paksa itu, dan bajing kalian itu enggak menggigit atau cenderung lebih menuruti apa yang kalian inginkan atau kalian kehendaki, jadi dia tuh lebih kalem aja atau tenang aja saat kalian pegang atau saat kalian bekap. Nah itu berarti bajing kalian juga sudah termasuk jinak, seperti itu. Terus selain tidak menggigit, itu juga poin ketiganya, saat melihat owner selalu menghampiri. Nah jadi kalau kalian nih misalnya datang ke kandang nih, dia mungkin lagi main. Nah saat kalian datang ke kandang, tiba-tiba tuh bajing kelapa kalian tuh langsung marahin kalian juga ke depan kandang, seolah-olah tuh dia kayak tahu kehadiran kalian atau pengen diajak main. Nah jadi kategorinya tuh dia tuh nggak takut sama orang lah, bahasa lainnya, maksudnya bahasa lainnya tuh dia udah nggak takut sama orang. Nah, jadi dia cenderung kalau ada orang tuh cenderung menghampiri atau bersahabat, seperti itu, nggak takut orang lagi. Nah kalau udah seperti itu ya berarti bajing kalian itu termasuk kategori ciri-ciri jinak tersebut. Itu untuk poin ketiganya. Nah terus untuk poin keempatnya, itu dia tuh selalu menempel di badan atau keep handle lah, ini metode yang biasa digunakan. Jadi kalau bajing kalian itu selalu nempel di badan, dia nggak mau turun dari badan kalian, atau selalu pengen nempel di badan, cuman main-mainnya di sekitar badan kalian. Nah itu juga termasuk salah satu ciri-ciri bajing yang sudah jinak. Nah makanya kalian kalau emang pengen beli bajing, nah misalnya beli bajing nih, bajingnya kata yang jual jinak, coba taruh di badan dia gitu. Di badan dia kira-kira kabur nggak, atau dia nempel di badan nggak. Kalau nempel di badan, terus ente pindahin ke badan ente, kira-kira dia gimana responnya. Kalau masih nempel di badan ente,
dan dia nggak kabur, nah berarti itu benar udah jinak. Nah kalian bolehlah beli itu seperti itu yang udah jinak total. Jadi kalian bisa langsung praktekin langsung aja di depan penjualnya. Pada saat dia bilang jinak, langsung aja kalian taruh di badan. Gimana responnya, apakah dia kabur atau enggak, dia tetap standby di badan. Kalau dia tetap standby di badan, berarti dia itu memang benar-benar jinak. Nah itu untuk poin keempatnya ya, jadi selalu nempel di badan, poin keempatnya. Nah buat metodenya kalian bisa lihat di video aneh sebelumnya, itu cara menyeting bajing kelapa dengan settingan keep handle. Nah itu supaya nempel di badan tuh pakai metode keep handle. Kalian bisa lihat di video-video aneh sebelumnya yang udah aneh upload. Kalian bisa cari di playlist di channel aneh. Oke. Nah terus masuk ke poin kelima. Poin kelima itu saat kabur dia selalu kembali. Jadi misalnya bajing kelapa yang kabur nih atau lepas dari kandang, itu dia biasanya akan balik lagi ke kandang seperti itu. Nah buat metode kayak gini ini biasanya disebut dengan free handle. Nah free handle nih, kalian juga mau tahu metodenya seperti apa, cara pelatihannya seperti apa, kalian bisa lihat juga di video-video yang udah aneh upload tentang setting bajing kelapa dengan metode free handle. Nah itu dia kalau udah lepas nanti, biasanya kalau pagi nih dibuka kandang, dia akan main-main, dia akan kabur, ataupun mungkin bisa dibilang dia akan mengeksplor lingkungan di sekitar rumah, bahkan bisa lebih jauh lagi, akan main seharian, dan sorenya biasanya dia akan pulang. Nah itu bisa dibilang kategori jinak itu tadi. Nah itu adalah metode free handle, dan kalian bisa simak atau lihat metode cara pelatihannya di channel aneh di playlist. Kalian buka aja, cari yang kaitannya dengan free handle. Nah terus yang selanjutnya itu adalah bonding nama. Bonding nama saat dipanggil, jadi dia tuh mengerti nama panggilannya. Nah, jadi pada saat kalian panggil, nah bajing kelapa itu mendekati kalian, jadi merespon. Atau saat kalian menjauhi, terus bajing kelapa itu menghampiri kalian. Nah itu juga udah pernah aneh bahas juga di video aneh sebelumnya. Nah itu juga, cuman aneh lupa judulnya apa. Yang pasti kalau kalian lihat video-video aneh dari awal, pasti kalian tahu cara cara menjinakkan bajing kelapa supaya dipanggil namanya. Itu pasti kalian udah pernah sempet, karena aneh udah pernah bahas di poin-poin tips dan trik cara menjinakkan bajing kelapa. Sepertinya itu judulnya seperti itu. Kalian bisa buka aja yang berkaitan dengan menjinakkan bajing kelapa. Aneh udah sebutin atau aneh jelasin trik dan metode untuk supaya bajing kelapa itu bisa bonding nama atau bisa mengerti menghampiri saat dipanggil namanya. Nah mungkin itu aja bro, ciri-ciri beberapa tips yang aneh sebutin itu ada sekitar 6 poin yang kalian bisa jadikan patokan supaya kalian tahu bajing kalian berarti udah jinak. Nah kalau udah ada 6 poin itu berarti kalian udah jinak total bro. Oke, mungkin itu aja bro dari aneh. Akhir kata aneh mau ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya kalian punya pertanyaan-pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa ajak main bajing kelapa kalian. Oke, cekidau.